Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus tentang fire safety dan standar NFPA. Uh, mengenai kajian utamanya yaitu Advance in Fire Detection and Suppression dan Fire Detection and Notification Method in Ships Area. Ya, sebelumnya nama saya Muhammad Alfriansa dengan NIM 092 serta rekan saya yang satu lagi yaitu Zakal Muhtarom dengan NIM 09055. Next. Oke. Latar belakang krisis kebakaran. Pada slide ini dijelaskan mengenai latar belakang meningkatnya risiko kebakaran pada infrastruktur modern. Saat ini, bangunan industri maupun sistem teknologi semakin kompleks sehingga titik rawan kegagalan sistem proteksi juga semakin banyak. Selain itu, keterlambatan deteksi kebakaran dapat menyebabkan kerugian besar, baik dari sisi aset maupun keselamatan manusia. Perkembangan teknologi seperti penggunaan baterai lithium, sistem kelistrikan tegangan tinggi juga meningkatkan potensi terjadinya thermal runaway, yaitu kondisi ketika panas meningkat secara tidak terkendali. Karena itu, diperlukan standarisasi regulasi internasional seperti NFPA agar sistem mitigasi kebakaran memiliki pedoman yang jelas baik secara teknis maupun hukum. Next. Berikut studi kasus yang kami ambil. Yang pertama yang berjudul Advance in Fire Detection and Suppression, dan yang kedua Fire Detection and Notification Method in Ships Area. Di sini kami lakukan pemetaan parameter seperti akar penyebab kebakaran, klasifikasi jenis kebakaran, teknologi supresi yang digunakan, serta kesesuaian terhadap standar NFPA. Next. Studi kasus 1. Pada studi kasus pertama dibahas mengenai kebakaran akibat sistem kelistrikan dan baterai. Penyebab utama kebakaran berasal dari korsleting internal pada sel baterai, overheating pada terminal listrik, serta kerusakan lapisan isolator. Kondisi tersebut dapat menghasilkan pelepasan gas beracun dan merusak sistem kontrol elektronik. Berdasarkan klasifikasi NFPA, kasus ini termasuk ke dalam kelas C, yaitu kebakaran yang melibatkan peralatan listrik aktif. Jenis kebakaran ini memerlukan penanganan khusus karena penggunaan media pemadam yang salah satu justru dapat memperbesar risiko sengatan listrik maupun kerusakan sistem. Oke. Matriks solusi. Slide ini membahas solusi rekayasa proteksi aktif untuk kasus kelistrikan dan baterai. Strategi pertama adalah early detection menggunakan sistem aspirasi asap atau VESDA, detektor api, multispektrum, dan sensor thermal inframerah. Kemudian untuk proses pemadaman digunakan teknologi smart suppression seperti inert gas suppression dan aerosol terkondensasi. Pada kasus kelistrikan aktif, penggunaan air tidak direkomendasikan karena dapat memicu korsleting sekunder dan membahayakan personel. Oleh karena itu, digunakan media pemadam non-konduktif yang lebih aman terhadap perangkat elektronik. Oke, selanjutnya kepatuhan hukum internasional. Yang pertama ada NFPA 72, digunakan untuk sistem alarm dan deteksi kebakaran. Terus NFPA 70 atau NEC mengatur instalasi kelistrikan yang aman. NFPA 75 digunakan untuk perlindungan ruang teknologi informasi seperti server dan pusat data. NFPA 2001 mengatur sistem pemadaman penggunaan clean agent atau gas bersih. Keempat standar ini membentuk sistem pertahanan berlapis atau defense in depth sehingga risiko kebakaran dapat ditekan secara maksimal. Studi kasus 2. Pada studi kasus kedua dibahas kebakaran pada ruang mesin kapal dan area kargo maritim. Salah satu penyebab utama adalah kebocoran bahan bakar yang mengenai permukaan mesin panas. Selain itu, ventilasi kayak oksigen dapat mempercepat proses flashover atau penyebaran api yang cepat. Karena ruangan kapal bersifat terbatas, proses evakuasi dan pemadaman menjadi jauh lebih sulit. Lalu dampak yang ditimbulkan bisa sangat besar, mulai dari kerusakan mesin utama sehingga risiko tenggelam akibat kerusakan struktur kapal. Kasus ini termasuk kombinasi kelas A dan kelas B fire hazard karena melibatkan material padat dan cairan yang mudah terbakar. Matriks solusi studi kasus 2.
membahas solusi proteksi kebakaran pada sektor maritim. Sistem deteksi dilakukan menggunakan detektor sampling udara dan notifikasi audiovisual tahan ledakan. Untuk pemadaman digunakan high pressure water mist system serta sistem foam terutama sesuai standar NFPA. Selain itu, diterapkan juga regulasi jalur evakuasi darurat berdasarkan Life Safety Code agar proses penyelamatan kru kapal dapat berjalan lebih aman dan cepat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem proteksi kebakaran maritim membutuhkan integrasi antara teknologi deteksi pemadaman dan keselamatan evakuasi. Materi komparasi pada slide ini ditampilkan perbandingan antara kedua studi kasus. Pada sektor industrial, penyebab utama berasal dari gangguan listrik dan thermal runaway baterai. Dengan klasifikasi kelas C hazard, sistem pemadam yang digunakan berupa inert gas air dan aerosol, sedangkan pada sektor maritim, penyebab utama berasal dari kebocoran bahan bakar mesin dan klasifikasi gabungan antara kelas A dan kelas B. Sistem pemadam yang digunakan berupa water mist dan foam. Perbandingan ini menunjukkan bahwa setiap lingkungan memiliki karakteristik bahaya yang berbeda, sehingga desain sistem proteksi kebakaran harus disesuaikan dengan jenis risikonya. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa deteksi dini kebakaran sangat penting untuk mencegah eskalasi kerusakan yang lebih besar. Keterlambatan proses pemadaman terbukti meningkatkan risiko korban jiwa dan kerugian aset perusahaan. Selain itu, sistem keamanan kebakaran harus dirancang sesuai klasifikasi bahaya pada masing-masing lingkungan kerja. Penerapan standar NFPA juga menjadi faktor penting karena memberikan kerangka kerja yang valid secara teknis dan legal. Pada sektor industri maupun maritim. Dengan penerapan sistem proteksi yang terkuat, target zero incident dapat lebih mudah dicapai. Oke, ini referensi dan studi literatur kita. Sekian untuk presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.